Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para nabi akan selalu kekal sepanjang masa. Dari kisah para nabi, banyak hikmah yang dapat kita petik. Selain itu, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang sangat tabah menjalani cobaan saat berdakwah. Demi cinta dan ketaatannya kepada Allah, ia rela menyembelih anak kesayangannya, Ismail. Tak heran jika beliau termasuk salah satu nabi ulul azmi. Ismail adalah anak yang cerdas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak takut ketika ayahnya menyampaikan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya. Allah pun sayang kepada Ismail. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba saat disembelih ayahnya. Peristiwa inilah yang menjadi asal mula perintah kurban bagi kaum muslimin. Selain itu, dari kisah keluarga Nabi Ibrahim, kita mengetahui asal air Zam-Zam, asal mula kota Mekah, dan ibadah sa'i saat berhaji. Mari kita saksikan cerita kurban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam sedang berbahagia. Istrinya Hajar melahirkan bayi laki-laki yang manis. Bayi mungil itu mereka beri nama Ismail. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar ia segera dikaruniai anak juga. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diminta memindahkan Hajar dan Ismail ke sebuah lembah yang tandus. Ia kemudian menceritakan wahyu Allah tersebut kepada kedua istrinya. Walau amat sedih, mereka tetap menerima perintah Allah tersebut. Mereka yakin ada hikmah besar di balik perintah Allah. Hari perpisahan pun tiba. Hajar telah siap membawa bekal. Hajar mempersiapkan semua untuk hidup di tempat baru. Nabi Ibrahim kemudian mengantar Hajar dan Ismail. Mereka menempuh perjalanan yang jauh. Tibalah mereka di sebuah tempat yang tandus dan tanpa penghuni. Sesuai petunjuk yang diterima Nabi Ibrahim dari Allah,
ia membangun tenda untuk tempat Hajar dan Ismail tinggal. "Istriku, tinggallah di tempat ini," ucap Nabi Ibrahim. "Tapi tempat ini sangat sepi," ujar Hajar. "Tidak, Allah selalu bersamamu," jelas Nabi Ibrahim. Hajar pun mengerti dan melepas kepergian suaminya. Setelah agak jauh, Nabi Ibrahim berhenti sejenak. Ia melihat ke arah anak dan istrinya. Nabi Ibrahim kemudian berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan kepadamu anak dan istri hamba. Jadikanlah negeri ini aman sentosa. Limpahkan rezeki bagi penduduknya yang beriman." Hajar tinggal bersama Ismail di gurun tandus. Suatu hari, Ismail menangis kehausan. Ia tidak mau menyusu kepada ibunya. Air susu Hajar berkurang karena ia belum makan. Persediaan makanan yang ia bawa pun telah habis. Hajar berlari ke Bukit Sofa dan Marwah mencari air untuk Ismail. Setelah 7 kali bolak-balik, ia tidak mendapat air juga. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang disebut sa'i. Hajar pulang tanpa membawa sedikit pun air. Dalam keadaan letih, ia berdoa kepada Allah. Sementara itu, Ismail terus menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Atas kuasa Allah, muncullah mata air di dekat kaki Ismail. Mata air itu kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Hajar pun kemudian memberikan air Zam-Zam kepada Ismail. Beberapa tahun telah berlalu. Kabar keberadaan air di daerah tandus pun kian tersebar. Orang-orang berdatangan dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal. Wilayah tandus yang awal mulanya sepi, akhirnya menjadi kota yang ramai. Kota itu kemudian diberi nama Kota Mekah. Hajar dan anaknya Ismail telah tinggal di sebuah rumah di Kota Mekah. Ismail pun telah menjadi anak remaja yang gagah. Ia anak yang berbakti dan suka membantu orang tua.
Ibu, kapan ayah datang menjemput kita? Tanya Ismail. Sabarlah nak, jika Allah mengizinkan, ayahmu pasti akan datang, jawab Hajar. Hari yang dinanti pun tiba. Nabi Ibrahim datang mengunjungi Hajar dan Ismail. Mereka sangat gembira bisa saling melepas rindu. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Nabi Ibrahim bermimpi mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Nabi Ibrahim juga menyampaikan perintah Allah kepada Ismail. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah, termasuk perintah menyembelihku, ujar Ismail. Allah Maha melihat ketaatan hambanya. Saat hendak disembelih, Ismail diganti dengan seekor domba. Nabi Ibrahim kemudian bersyukur dan memeluk buah hatinya. Sejak peristiwa itu, berlakulah ibadah kurban. Umat Islam yang mampu diperintahkan untuk memotong hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Boleh juga melakukannya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Anak-anak, demikian tadi kisah di balik kurban Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.